Lembaga penelitian milik Universitas Warmadewa merilis penelitian Pesta Kesenian Bali ke-43 yang baru saja selesai beberapa hari lalu. Hasil survei menunjukkan secara umum pelaksanaan PKB daring dan luring mendapatkan apresiasi positif dari seniman, penonton maupun peserta pameran industri kecil menengah. PKB ke-43 tahun 2001 berlangsung sebulan penuh, mulai dari 12 Juni hingga 10 Juli 2021, meski dominan digelar secara daring virtual karena pandemi COVID-19. Namun, Gubernur Bali Wayan Koster mengklaim tingkat kepuasan masyarakat mencapai 94,91%. Hal itu ia katakan saat menutup PKB Sabtu 10 Juli lalu. Pernyataan gubernur yang juga pimpinan PDIP Bali itu dikuatkan oleh hasil penelitian Lembaga Penelitian milik Universitas Warmadewa Unwar tersebut melakukan survei selama 3 dari 4 minggu pagelaran PKB 2021. Tim peneliti WRC Nyoman Gede Mahaputra menjelaskan, survei yang ia lakukan melibatkan 1.518 responden. Pemilik sapaan Karib Mangde ini menambahkan, masyarakat sudah bisa menerima bahwa sebagian pertunjukan memang harus dilakukan secara online. Meski demikian, pertunjukan di arena Taman Budaya Bali dengan kehadiran penonton secara langsung masih didambakan oleh masyarakat. Pementasan dalam dua model, daring dan luring, berpengaruh pada pengalaman yang dirasakan baik oleh seniman maupun penonton. Sebagian seniman merasakan kurang nyaman melaksanakan pentas tanpa kehadiran penonton. Kami dari Warmadewa Research Center sebetulnya dari tahun 2019 kami sudah bekerja sama dengan pihak Pemprov Bali dalam rangka melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pesta Kesenian Bali. Jadi di tahun 2019 saat pertama kali melakukan evaluasi, PKB masih dilaksanakan sepenuhnya secara offline, artinya pertunjukan masih dilaksanakan di panggung di Art Center. Dibagi menjadi dua, yaitu secara online dan secara offline. Yang secara offline dilaksanakan kembali di Taman Budaya, sementara yang secara online itu dilaksanakan melalui media YouTube, melalui TVRI, kerjasama dengan Bali TV, juga dengan RRI. Nah, kami kembali diminta untuk melakukan evaluasi. Model evaluasinya tentu menyesuaikan dengan metode pelaksanaan dari pertunjukan, ada yang online dan ada yang offline. Intinya kami melakukan wawancara dengan menggunakan list pertanyaan terstruktur terhadap para pelaku seni dan juga penikmat seni. Jadi ada seniman yang tampil secara online yang kami wawancara, ada seniman yang tampil secara offline, kemudian ada penonton yang menonton pertunjukan online, penonton yang menonton pertunjukan offline, juga pelaku IKM yang melakukan pameran, termasuk pembeli daripada produk-produk dari IKM tersebut. Dari secara umum, masyarakat sepertinya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun demikian, masih ada mereka masih kagok gitu ya, menyaksikan pertunjukan yang biasanya dilakukan secara offline, yang biasanya mereka bisa bertepuk tangan. Nah, sekarang mereka harus menonton melalui layar gitu ya, harus melalui kotak televisi atau kotak komputer. Yang paling merasa tidak puas adalah para seniman. Jadi mereka tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan penonton, dan ini ditunjukkan dari pendapat mereka bahwa mereka jauh lebih memilih untuk tampil secara offline atau di Taman Budaya. Kan tadi apa sampaikan oleh Pak Ketua untuk tentang seperti PKB, kami mencoba untuk membuat metodologi. Namun pada awalnya kami di tim WRC itu masih sangat pesimis tentang PKB ini akan dilakukan. Nah, oleh karena itu kami mencoba untuk menargetkan itu sampelnya itu sekitar 400 dengan margin of error-nya sekitar 5%. Namun dari target itu kami coba untuk mensuplai ke lapangan, itu ternyata dari semua target minimal pernah kami capai itu, kami dapatkan sampel itu sebesar
1.518 orang. Para responden memang ada dari online dan offline, terutama kendala ini adalah pada offline. Memang karena dibatasi oleh protokol kesehatan, itu ternyata itu pengunjungnya memang agak jarang dan protokol kesehatan memang dilakukan dengan baik. Ternyata dari responden tersebut itu masyarakat yang menonton Darling itu kurang lebih itu ada sebanyak 414. Kami kalau masih ada kerjasama itu kami akan telusuri secara ekonomi apakah nanti benar perekonomian Bali khususnya yang pameran-pameran yang di Art Center atau di PKB itu maju karena PKB ini atau tidak. Nah, karena ada beberapa responden terutama yang tahun 2019 atau tahun ini itu IKM-nya sudah beberapa kali dia mengikuti PKB. Nah, yang semestinya untuk pameran untuk PKB seperti ini secara ekonomi hanya dia memamerkan barangnya, memperkenalkan barangnya. Oleh karena itu ke depan perlu ada pemerintah daerah ini membatasi berapa kali dia bisa pameran di PKB sehingga nanti ada kesempatan yang sama industri-industri atau IKM-IKM yang baru muncul bisa akan memamerkan hasilnya sehingga nanti itulah kita akan menjadi penunjang perekonomian Bali yang sebenarnya. Kan jauh lebih mahal dibilang secara responden kan. Dengan demikian nanti ke depan perlu dievaluasi juga harga barang pameran itu semestinya jauh lebih murah dibandingkan dengan barang yang tidak dipamerkan karena baru memperkenalkan barangnya, produknya gitu kan. Nah, itu ke depan nanti kami kalau nanti sudah normal seperti biasa kanannya. Nah, sehingga demikiannya tahu kita ekonomi Bali benar-benar enggak pamer ini berguna secara ekonomi atau tidak kita nanya. Nah,